Suasana di studio debat malam itu begitu tegang. Sorot lampu terang menerangi panggung, memperlihatkan ekspresi para tokoh yang bersiap beradu argumen di hadapan jutaan pasang mata. Di tengah riuhnya tepuk tangan dan suara bisikan penonton, seorang sosok muda duduk dengan tenang. Ia adalah Gibran Rakabuming, wakil presiden yang sempat diragukan banyak pihak. Malam ini, ia harus menghadapi dua lawan berat, pengacara kondang Hotman Paris dan mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hotman Paris, dengan jas mewahnya yang mencolok, mengambil alih suasana sejak awal. Dengan suaranya yang lantang, ia melontarkan pertanyaan tajam kepada Gibran. Saudara Gibran, banyak yang mengatakan Anda hanya bermodalkan nama besar keluarga. Jika tidak lahir di keluarga presiden, apakah Anda masih bisa duduk di posisi ini? Suara Hotman menggema di ruangan, menciptakan keheningan yang mencekam. Penonton terdiam, menunggu respons Gibran. Beberapa di antara mereka tampak saling berbisik, sementara kamera-kamera televisi menyorot wajahnya. Sejurus kemudian, Gibran tersenyum tipis. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Matanya tajam, seperti sedang menilai setiap kata yang baru saja dilemparkan padanya. Namun, Hotman tidak berhenti di situ. Ia kembali menekan, bukan hanya soal itu, Bung Gibran. Anda minim pengalaman di pemerintahan. Jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain di panggung ini, Anda bagaikan anak kemarin sore. Bagaimana bisa rakyat percaya bahwa Anda mampu mengemban tugas sebesar ini? Nada suara Hotman meninggi, memberikan tekanan tambahan. Sorak-sorai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menunggu bagaimana Gibran akan membalas. Anies Baswedan, yang duduk di sebelahnya, hanya tersenyum kecil sambil memperhatikan jalannya perdebatan. Banyak yang menduga, jika Gibran tidak berhati-hati, perdebatan ini bisa menjadi momen kehancurannya di hadapan publik. Beberapa detik berlalu, Gibran masih tetap tenang. Ia tidak buru-buru menjawab, seolah membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Penonton semakin gelisah. Apakah ini tanda bahwa Gibran kehabisan kata-kata? Ataukah ia sedang menyiapkan sesuatu yang tak terduga? Tiba-tiba, Gibran mengangkat mikrofon. Dengan suara santai namun penuh percaya diri, ia berkata, "Bang Hotman, kalau saya boleh tanya balik, kalau Bang Hotman bukan seorang pengacara terkenal dan tidak suka pakai cincin berlian besar, apakah orang-orang masih akan mendengar pendapat Anda di sini?" Suasana mendadak berubah. Tawa dan tepuk tangan pecah di seluruh ruangan. Hotman Paris yang biasanya dikenal sebagai penguasa panggung justru terdiam sejenak, tampak sedikit terkejut dengan jawaban Gibran yang cepat dan tajam. Ia tidak menyangka, anak muda yang dianggap belum berpengalaman ini mampu memberikan serangan balik dengan begitu tenang. Anies yang semula hanya menjadi penonton kini mulai mengamati Gibran lebih serius. Sorotan mata hadirin pun beralih, bukan lagi kepada Hotman atau Anies, melainkan kepada Gibran. Dalam satu jawaban sederhana, ia berhasil mengubah arah perdebatan. Publik mulai melihatnya bukan hanya sebagai putra presiden, tetapi sebagai sosok yang bisa berdiri di panggung besar dan menghadapi tekanan tanpa gentar. Malam itu, panggung debat yang awalnya dikuasai oleh Hotman Paris mulai bergeser. Bukan Anies Baswedan yang mencuri perhatian, melainkan Gibran Rakabuming. Dan ini baru permulaan, seisi ruangan masih riuh oleh tepuk tangan dan sorakan. Hotman Paris, yang biasanya mendominasi setiap forum dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya, kini terlihat terdiam sejenak. Ia mencoba menyesuaikan kembali posisinya, tetapi atmosfer sudah berubah. Gibran, yang awalnya diperkirakan akan terpojok, justru mulai mengambil kendali. Melihat situasi ini, Hotman tak mau kalah. Ia kembali mengangkat mikrofon dan melemparkan pertanyaan baru dengan nada lebih tajam. "Oke, saya akui jawaban Anda cerdas, Gibran. Tapi saya berbicara tentang kebijakan, bukan candaan. Apa yang sudah Anda lakukan yang benar-benar membuktikan bahwa Anda layak berada di posisi ini?" Nada suaranya terdengar lebih serius, mencoba menarik kembali dominasi yang tadi sempat terguncang. Namun, Gibran tetap tidak terpengaruh. Ia kembali tersenyum, seolah sedang menikmati permainan ini. Dengan suara santai namun penuh kepercayaan diri, ia menjawab, "Bang Hotman, kebijakan bukan hanya tentang bicara di depan kamera, tapi tentang kerja nyata. Mungkin saya tak banyak bicara seperti yang lain, tapi saya percaya, hasil kerja lebih penting daripada sekadar kata-kata." Jawaban itu kembali mengundang sorakan. Beberapa penonton terlihat mengangguk,
sementara sebagian lainnya mulai membisikkan sesuatu satu sama lain. Anies Baswedan, yang sejak awal terlihat percaya diri, kini mulai mengubah ekspresinya. Ia tampak menyadari bahwa panggung ini tidak lagi miliknya. Hotman Paris mencoba menyerang lagi, tapi kali ini ia tampak lebih berhati-hati. Ia menyadari bahwa Gibran bukan lawan yang mudah. Dengan nada sedikit lebih lunak, ia bertanya, "Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa orang-orang yang banyak berbicara itu tidak bekerja?" Gibran tersenyum lebih lebar. "Bukan begitu, Bang Hotman. Tapi kalau kerja keras bisa berbicara sendiri, kita tak perlu terlalu sering menjelaskan," ujarnya. Jawaban itu membuat sebagian besar penonton kembali bertepuk tangan. Beberapa bahkan mulai bersorak mendukungnya. Anies, yang merasa tersisih dari percakapan utama, akhirnya mencoba masuk ke dalam perdebatan. Ia mengambil mikrofon dan berkata, "Gibran, kerja keras memang penting. Tapi kepemimpinan juga butuh visi yang jelas. Bisa Anda jelaskan, kemana arah yang ingin Anda bawa untuk bangsa ini?" Gibran tidak langsung menjawab. Ia menatap Anies sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih serius, "Bang Anies, saya kira masyarakat sudah cukup lelah dengan retorika panjang. Mereka butuh bukti, bukan hanya visi di atas kertas." Kalimat itu menjadi pukulan telak. Ruangan mendadak hening selama beberapa detik sebelum kembali diwarnai dengan tepuk tangan gemuruh. Wajah Anies terlihat berubah, seolah tidak menyangka dirinya justru ikut terseret dalam dominasi Gibran. Malam itu, panggung yang semula milik para tokoh senior justru mulai dikuasai oleh Gibran. Jawaban-jawabannya yang tajam, lugas, namun tetap santai, telah membalikkan keadaan. Dan satu hal yang semakin jelas, ia bukan sekadar anak kemarin sore, seperti yang selama ini dianggap banyak orang. Suasana debat kini berubah total. Apa yang awalnya diperkirakan sebagai ajang unjuk kebolehan bagi Anies Baswedan dan Hotman Paris, kini justru menjadi panggung bagi Gibran Rakabuming. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin menegaskan bahwa ia bukan sekadar figuran dalam perdebatan ini. Anies, yang sejak awal diunggulkan sebagai lawan tangguh, tampak mulai kehilangan kendali. Sebagai orator ulung, ia terbiasa menguasai panggung dengan narasi panjang dan retorika yang kuat. Namun kali ini, strategi itu tidak lagi efektif. Gibran telah menciptakan suasana yang berbeda, lebih lugas, lebih langsung, dan lebih membumi. Menolak untuk kalah, Anies mencoba menarik kembali perhatian dengan pernyataan menohok. "Gibran, saya setuju bahwa kerja nyata itu penting. Tapi rakyat butuh lebih dari itu. Mereka butuh pemimpin yang memiliki gagasan besar, bukan hanya tindakan kecil yang sporadis." Gibran menatap Anies dengan senyum tipis. Ia tidak tergesa-gesa menjawab, membiarkan keheningan menekan lawannya sebelum akhirnya berkata, "Bang Anies, gagasan besar tanpa eksekusi hanyalah angan-angan. Dan saya rasa rakyat sudah cukup banyak mendengar janji tanpa hasil nyata." Ledakan tepuk tangan dan sorakan kembali memenuhi ruangan. Anies, yang biasanya mampu mengendalikan debat dengan cerdas, kini tampak kesulitan menangkis serangan balik yang sederhana tapi telak. Ia mencoba menyusun kata-kata, tetapi momentum sudah tidak lagi berpihak padanya. Sementara itu, Hotman Paris yang sebelumnya agresif juga mulai mengendur. Ia sadar bahwa Gibran bukan lawan yang bisa diintimidasi begitu saja. Sekali lagi, ia mencoba mengubah arah debat dengan pertanyaan yang lebih teknis, berharap bisa menguji pemahaman Gibran tentang kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Namun, Gibran tetap tenang. Dengan jawaban singkat namun bernas, ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar anak presiden yang mendapat jabatan karena faktor keluarga. Ia menjawab dengan data, dengan fakta, dan dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, ekspresi Anies semakin jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Ini bukan skenario yang ia bayangkan. Ia datang dengan keyakinan bahwa dirinya akan menjadi bintang utama, tetapi kini ia justru seperti pemain pendukung dalam pertunjukan besar yang tak diduganya. Malam itu, Gibran telah mencuri perhatian. Dari seseorang yang diremehkan, ia kini menjadi sosok yang diperhitungkan. Debat ini seharusnya menjadi ajang pembuktian bagi lawan-lawannya, tetapi justru menjadi panggung besar yang mengukuhkan eksistensi Gibran dalam peta politik nasional. Dan ketika sesi debat mendekati akhirnya, satu hal semakin jelas, Gibran Rakabuming bukan hanya bertahan di tengah tekanan, tetapi ia telah membalikkan keadaan. Kini, semua mata tertuju padanya.
Debat yang semula diprediksi akan menjadi ajang unjuk kebolehan bagi Anies Baswedan dan Hotman Paris justru berakhir dengan kejutan besar. Nama yang sebelumnya diremehkan kini menjadi pusat perhatian. Gibran Rakabuming telah menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar pewaris nama besar, melainkan sosok pemimpin muda yang mampu menghadapi tekanan dengan kepala dingin dan kecerdasan yang tajam. Setelah sesi debat usai, suasana di media sosial langsung meledak. Klip-klip jawaban Gibran yang lugas dan tajam menyebar dengan cepat. Warganet berbondong-bondong memberikan komentar, banyak di antaranya mengakui bahwa mereka tidak menyangka Gibran bisa tampil begitu kuat di hadapan tokoh-tokoh yang lebih senior. Hashtag seperti tagar Gibran Efek dan tagar anak muda bisa mendominasi trending topik dalam hitungan jam. Banyak pengamat politik yang awalnya skeptis kini mulai mengubah pandangan mereka. Beberapa dari mereka mengakui bahwa debat ini menjadi titik balik bagi Gibran. Dia bukan lagi hanya putra presiden, dia sudah menjadi entitas politik yang berdiri sendiri, ujar salah satu analis politik dalam sebuah wawancara di televisi nasional. Di berbagai daerah, dukungan terhadap Gibran semakin menguat. Kelompok-kelompok relawan yang sebelumnya hanya sebatas pendukung loyal kini mulai menarik perhatian lebih banyak masyarakat. Banyak yang merasa bahwa Gibran mewakili energi baru, sebuah generasi pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi juga tahu bagaimana menjawab tantangan dengan solusi konkret. Di sisi lain, suasana di kubu Anies tampak berbeda. Beberapa pendukungnya mulai mempertanyakan mengapa Anies yang selama ini dikenal sebagai pembicara ulung bisa kehilangan momentum dalam debat. Narasi panjang yang biasanya menjadi kekuatannya justru tampak kurang efektif ketika berhadapan dengan jawaban-jawaban singkat dan tajam dari Gibran. Sementara itu, Hotman Paris, yang semula yakin bisa menekan Gibran, kini justru mengakui ketangguhan lawannya. Dalam sebuah unggahan di media sosialnya, ia menulis, Gibran itu anak muda yang tidak bisa diremehkan. Dia tahu cara bermain di panggung besar. Saya salut. Para tokoh senior politik pun mulai memberikan komentar. Beberapa di antaranya melihat potensi besar dalam diri Gibran, sementara yang lain merasa bahwa peristiwa ini adalah tanda perubahan dalam lanskap politik Indonesia. Para pemimpin lama kini mulai menyadari bahwa generasi baru tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Di jalanan, di warung kopi, di kantor-kantor, perbincangan tentang debat ini terus berlanjut. Nama Gibran kini tidak hanya disebut sebagai putra presiden, tetapi sebagai pemimpin muda yang punya masa depan cerah. Malam itu, sebuah kesimpulan semakin jelas, Gibran Rakabuming telah melampaui ekspektasi. Ia tidak hanya bertahan dalam badai, tetapi justru keluar sebagai pemenang. Dan bagi banyak orang, ini bukan lagi sekadar debat politik biasa, ini adalah kelahiran seorang bintang baru di panggung kepemimpinan Indonesia. Pagi setelah debat, Indonesia terbangun dengan narasi baru. Di berbagai media, headline yang awalnya diprediksi akan didominasi oleh Anies Baswedan justru bergeser ke sosok Gibran Rakabuming. Berbagai stasiun televisi menayangkan ulang momen-momen kunci di mana Gibran berhasil membalikkan keadaan, sementara portal berita online menuliskan analisis mendalam tentang bagaimana seorang pemimpin muda mampu mendobrak dominasi para tokoh senior di panggung politik. Di media sosial, gelombang dukungan semakin tak terbendung. Para pendukungnya, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kelompok kecil, kini bertambah besar dengan hadirnya suara-suara baru yang mengakui kehebatan Gibran dalam debat. Saya bukan pendukung Gibran sebelumnya, tapi setelah debat tadi malam, saya mulai mempertimbangkan dia sebagai pemimpin masa depan, tulis seorang warganet di platform X. Di sisi lain, pendukung Anies terlihat mulai kehilangan arah. Mereka berusaha mencari alasan di balik kekalahan retoris idolanya. Beberapa menyalahkan format debat yang dianggap lebih menguntungkan gaya bicara Gibran yang lugas dan langsung. Namun, tidak sedikit yang mulai mempertanyakan apakah Anies, dengan segala keunggulan akademis dan retorikanya, benar-benar bisa menghadapi generasi baru pemimpin yang lebih pragmatis. Elit politik pun mulai bereaksi. Beberapa partai yang sebelumnya ragu untuk memberikan dukungan penuh kepada Gibran kini mulai melihatnya sebagai aset berharga. Para politisi senior yang dulu memandangnya sebelah mata mulai mempertimbangkan ulang sikap mereka. Seorang tokoh partai besar bahkan secara terang-terangan menyatakan, kita tak bisa lagi mengabaikan Gibran. Dia bukan hanya anak presiden. Dia adalah pemimpin masa depan. Sementara itu, di luar negeri, media internasional juga mulai melirik fenomena ini.
Artikel-artikel dari berbagai negara mulai menyoroti bagaimana seorang pemimpin muda di Indonesia mampu mencuri perhatian publik dan membuktikan kapasitasnya dalam debat politik yang sengit. Beberapa bahkan mulai membandingkannya dengan pemimpin muda dari negara lain yang berhasil membawa perubahan besar. Namun, kemenangan ini bukan tanpa tantangan. Lawan-lawan politik Gibran tentu tidak akan tinggal diam. Serangan balik mulai dirancang, strategi baru mulai disusun. Beberapa analis memperingatkan bahwa perjalanan Gibran masih panjang, dan ujian sebenarnya baru akan dimulai. Debat adalah satu hal, tetapi membuktikan kepemimpinan dalam jangka panjang adalah tantangan yang jauh lebih besar, ujar seorang pakar politik dalam wawancaranya di televisi nasional. Di tengah euforia, Gibran sendiri tetap tenang. Dalam konferensi pers singkat setelah debat, ia hanya berkata, "Saya tidak ingin banyak bicara. Saya hanya ingin bekerja." Pernyataannya yang sederhana itu justru semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin yang berorientasi pada aksi, bukan sekadar retorika. Di jalanan, di meja-meja diskusi, di forum-forum politik. Satu pertanyaan besar kini mulai mengemuka, apakah Gibran hanya sekadar fenomena sesaat, ataukah ia benar-benar pemimpin masa depan yang akan mengubah arah politik Indonesia? Debat ini telah mengubah segalanya. Dari seorang tokoh yang diremehkan, Gibran kini menjadi sosok yang diperhitungkan. Dan bagi banyak orang, ini bukan sekadar kemenangan dalam sebuah debat, ini adalah awal dari sebuah era baru dalam politik Indonesia. Itulah tadi momen dramatis yang mengubah peta politik Indonesia. Dari seorang yang diremehkan, Gibran Rakabuming membuktikan bahwa ia bukan sekadar anak presiden, tapi pemimpin muda yang patut diperhitungkan. Apakah ini awal dari era baru politik Indonesia? Apakah Gibran benar-benar siap menghadapi tantangan yang lebih besar? Kita akan terus mengikuti perkembangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update berita politik terbaru yang lebih tajam dan mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di channel ini, tempat di mana fakta dan analisis bertemu.